nih, Abang Epi? Sudah siap menyambut semuanya? Sudah Kak, apapun yang terjadi tetap Tuhan Yesus baik. Asik. Ya, semangat ya dalam menjalani 2025 ini. Saya ucapkan semangat kepada Bang Epi yang akan menjadi moderator kita hari ini. Oke, Siap, selanjutnya thank you aku Kak. menyambut kepada dua pembicara ini langsung Kak Lenta. Di mana? Tadi kan sudah Karen ya. Kak Lenta di mana? Kak Lenta? Di mana? Halo, Kak Lenta. Shalom. Shalom, selamat malam. Selamat menyambut tahun baru, Kak. Bagaimana sudah siap di tahun Progres dan teman-teman semua. Sudah siap? Kalian Siap dong, siap. Siap. Oke, selamat juga Kakak akan menjadi pembicara malam hari ini. Semangat ya Kak dalam mempersiapkannya. Terima kasih. Mungkin itu ya. Jadi teman-teman, hari ini sebelum kita memulai, kita sudah tahu apa yang akan kita seperti biasa, kita awal yang baru, memulai hal yang baru. Kita dengan hari ini diskusi online-nya yaitu start from zero. Dengan tadi pembicara satu, tadi pembicara kedua dengan Kak Karen, dan juga moderator kita dengan Kak Epi. Ya, teman-teman, sebelumnya di tahun 2025 ini biarlah Tuhan memberikan kita kedamaian sejahtera yang lebih lagi, kita diurapi di jamah Tuhan, kita diberkati dalam banyak hal yang kita rindu untuk capai. Ya teman-teman, kita serahkan resolusi kita dalam Tuhan, biarkan kita tetap serahkan sesuai kehendak Tuhan. Oke teman-teman, sudah mau jam 7, saya silakan kepada mungkin tim Praise dan Worship untuk memulai. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom. Mana ini yang berbahagia di tahun baru ini? Boleh dong kasih reaction. Teman-teman, kami mau melihat siapa aja nih teman-teman yang bersuka cita memasuki tahun 2025. Boleh kasih reaction. Oke, baru Kak Lenta. Kayaknya baru Kak Lenta doang nih yang bersuka cita. Yang lain gimana? Oke, Kak Karen, Kak Shelfie, Bang Ruben, Kak Sherin, Kak Rahel. Good. Oke, semuanya teman-teman, aku berharap sih kita dalam keadaan yang baik ya. Memasuki tahun 2025, kita akan mulai konser kita malam hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini, di hari kedua Tuhan. Kami datang kepada Tuhan di 2025, hari ini spesial. Kami komsel kembali lagi Tuhan. Di tengah kesibukan kami beberapa waktu yang lalu, kami mengikuti berbagai Natal Tuhan. Dan kami sudah dari tahun yang baru Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya pengurapan Tuhan, jamahan Tuhan tetap hadir buat kami. Kami tetap mau semangat ikut komsel. Kami tetap semangat untuk mengiring Tuhan. Dan berkati kami Tuhan, malam hari ini kami rindu ada urapan Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada sesuatu yang baru yang kami terima Tuhan untuk mengawali tahun ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau memuji menyembah Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yuk teman-teman, kita mau angkat pujian kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Semua teman-teman yang ada di rumah, dimanapun berada, mari kita memuji Tuhan. Mari kita mau angkat pujian. Nah. Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Mari sama-sama kita katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia
sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari angkat kedua tangan kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali kita katakan, na 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 na. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Mana nih yang bersuka cita teman-teman? Masih ada sukacita? Boleh dong kasih reaksi atau ketik di kolom chat deh, supaya kami tahu apakah teman-teman bersuka cita. Oke, ya sambil menunggu semuanya teman-teman, ambil posisi yang terbaik. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Ya, kita harus menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Mari bawa hatimu. Terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita nggak bisa balas semuanya. Tapi dengan kita memuji Tuhan dengan benar, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau kembalikan semua kebaikan Tuhan. Kita mau katakan, Kau Allah yang setia, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau telah pulihkan hidup kami, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku. Hidup kami di dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Teman-teman, udah terlalu banyak yang Tuhan kerjakan sepanjang 2024. Hari ini kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. 2025 engkau harus awali dengan mengucap syukur. Mari kita katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang benar, Kau Allah yang setia Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu terlalu besar, besar Tuhan. Kau pulihkan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku.
kedua belah tangan kita. Tuhan, dengan apa kan kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Kau terlalu baik. Oh Yesus, menyembah-Mu Yesus. Mari lebih sungguh kita mau katakan, dengan apa kan kami balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang baik. Mari terus bersyukur kepada-Nya. Kami mengucap syukur, Tuhan yang baik. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur ya Allah. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Mari kita katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, oh buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, bersyukur Bapa. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, kami bersyukur Tuhan Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi kita katakan, ku bersyukur, ku bersyukur.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya persilakan kepada hambanya yang berdoa. Bagi teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang telah memelihara, melindungi, menyertai kami sepanjang tahun 2024. Dan kami percaya Engkau Allah yang sama yang akan menuntun kami memulai perjalanan iman kami di tahun 2025 ini. Ini adalah merupakan perjalanan iman kami yang baru di tahun ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian hari, tapi kami percaya Engkau Allah yang akan tetap bersama dengan kami. Tiba saatnya untuk kami sama-sama berdiskusi secara online. Tuhan, tolong biarlah diskusi kami mendatangkan sesuatu yang baik karena ada Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini. Tolong berkati rekan-rekan kami, Kak Abraham, Kak Sharon, yang sudah memimpin dalam pujian penyembahan. Biarlah Tuhan terus memakai masa muda mereka. Terpujilah namamu, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat malam, friend. Happy New Year, Happy New Year. Halo semuanya. Wah, Brother Yoram paling semangat. Halo Bro Yoram dan rekan-rekan yang lain, selamat malam. Oke teman-teman, masih tetap dengan saya, Epi Raja. Bukan muka yang baru, muka yang lama. Karena yang berubah hanya tahun, muka saya tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah melihat brosur kita. Bukan hanya brosur, ini di backdrop atau background atau apapun itu. Di belakang layar saya ini ada tulis tema kita pada malam hari ini, yaitu Start from Zero. Ya kan, memulai dari sesuatu yang baru atau nol lagi, asik. Kalau di handphone kan ada pengaturan pabrik tuh, bisa kembali ke pengaturan pabrik. Biarlah kehidupan kita bukan kembali ke pengaturan pabrik teman-teman, tapi memulai sesuatu perjalanan iman yang baru di tahun yang baru. Oke teman-teman, saya tidak sendirian pada malam hari ini. Saya ditemani oleh dua wanita cantik, asik. Malam hari ini saya menang banyak, friend, karena ada ditemani oleh ciwi-ciwi. Yang pertama Kalenta. Selamat malam Kalenta. Selamat malam Kevin. Oke, aman Kak di sana? Apa? Aman di sana? Aman, terkendali. Oke, sudah menemukan cinta sejati? Balik. Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Yang kedua ada ciwi-ciwi yang temani saya, namanya Ren. Halo Ren. Halo. Oke, malam Ren. Pertanyaan pertama untuk Ren sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini. Binatang apa yang terdiri dari 2 huruf? Oh. Binatang apa yang terdiri dari 2 huruf? Apa sih abang ini sekali suruh aku mikir. Kalau Ren bisa jawab akan dapat 1 botol Aqua 330 ml. Apa ya? Ayo Ren, pertanyaan pertama. Nggak tahu aku ya. Nggak tahu, oke. Kalau nggak tahu ya udahlah, nanti di akhir sesi baru kita bertanya-tanya. Teman-teman, dari tema kita pada malam hari ini, Start from Zero. Nah, ini ada landasan Alkitab. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Baca dulu Alkitab. Kita harus baca Alkitab dulu sebelum mulai diskusi ya teman-teman. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Mana? Galatia, Efesus, Filipi, baru Kolose. Oke. 14. Yuk, saya akan baca teman-teman di sini dengan perikop apa nih? Kebenaran yang sejati. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Nah teman-teman, mungkin setiap saya dan teman-teman, bukan mungkin, dari saya aja, saya pernah gagal, tapi oleh karena Yesus, oleh karena kemurahannya, oleh karena anugerahnya, itu kegagalan bukan menjadi satu titik untuk saya berhenti
berkarya, ya kan? Tetapi dari itu kegagalan Tuhan memampukan saya untuk tidak terlelap di situ, tapi dibangkitkan dari kegagalan untuk bisa melakukan sesuatu yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu kita malam hari ini akan belajar dari start from zero. Saya pernah memulai sesuatu yang nol, dan mungkin saya juga percaya teman-teman juga pernah memulai sesuatu dari dari awal lagi, ya kan? Karena kesalahan bukan tempat untuk saya dan teman-teman stay di situ, jangan. Kita harus bangkit, buktikan bahwa saya pernah gagal, tapi karena Yesus saya harus bangkit dari kegagalan untuk membuktikan bahwa karena kasih karunia. Oke. Nah, ada pertanyaan pertama nih untuk Ren. Tadi kan Ren sudah nggak bisa jawab. Lalu pertanyaan pertama terkait dengan start from zero. Nah, Ren, menurut Ren bagaimana seorang Ren asik dapat menemukan tujuan hidup yang baru di dalam masa lalu yang kelam? Boleh saya ulangi ya, Ren? Bagaimana seorang Ren bisa memulai sesuatu yang baru, tujuan hidup yang baru di masa lalu yang kelam? Monggo, Ren. Oke, makasih Bang buat kesempatannya. Baik teman-teman, sebelumnya kita tahu apa arti masa lalu. Masa lalu itu kan sejarah seseorang, sejarah hidup seseorang nih. Tapi kalau yang namanya kelam pasti kayak orang nggak mau kan punya masa lalu yang kelam. Tapi mungkin dari kita ada yang punya masa lalu kelam dan masih stay di dalam masa lalu yang membuat dia itu kayak terjebak di dalam situ ya teman-teman. Nah, hal yang paling bahagia itu teman-teman, ini yang relate ya teman-teman, merelakan dan mengikhlaskan yang terjadi di masa lalu. Relakan aku dong. Serta tidak terlalu mencemaskan masa lalu. Cuman ini balik lagi, yang punya masa lalu kelam dan tidak mengenakan itu menjalani hidup saat ini berat banget. Apalagi kalau kita belum berdamai dengan masa lalu. Nah, teman-teman, gimana sih kita buat dapetin tujuan itu? Kan kita lagi terjebak ke dalam masa lalu, tapi kita mau berubah dan mau capai tujuan yang baru. Nah, menurut aku nih ya, yang pertama itu, ini secara universalnya tuh terima masa lalu sebagai bagian dari diri. Nah, terkadang kan orang menganggap kalau masa lalu itu kayak hal yang paling menjelekkan, aib kita, aib manusia gitu kan. Tapi teman-teman, justru itu kayak kita kayak gimana ya, kayak membuat masa lalu itu mengejar kita sampai kita kemanapun kita berlari kalau kita belum menganggap kalau masa lalu itu bagian dari diri, bagian dari alur cerita kita, masa lalu yang kelam itu bakalan mengintimidasi kita terus. Iblis bakalan buat masa lalu ini sebagai perantaraan untuk mengintimidasi anak-anak Tuhan yang mau cari Tuhan, tapi belum bisa. Undang-Undang Dasar 45 yang pada teman-teman panitia boleh bantu? Haleluya. Rame cerita terpotong iklan RCTI hanya ada di Start from Zero. Oke, lanjut Ren. Oke, jadi teman-teman, kita harus bisa menerima masa lalu itu, oke, sebagai bagian dari cerita kita, oke, karena ada juga gimana ya, bukan ada juga, tapi aku terkadang kayak jumpa sama orang-orang yang kayak di saat kita nanya nih, ya memangnya kau kayak mana dulu, udah mulai mewek dia, kayak sedih kali lah rasanya masa lalunya itu. Dia rasa kalau cuma dia yang punya masa lalu kelam gitu kan. Dan menurut aku orang-orang yang seperti itu tuh, orang-orang yang belum bisa berdamai dengan masa lalunya, masih menolak keras tentang masa lalunya itu gitu teman-teman. Tapi kalau orang-orang yang udah berdamai dengan masa lalunya, dia bakalan di saat kita bertanya gimana sih masa lalumu, boleh nggak sharing, dia bakalan dengan semangat menceritakan itu, seolah-olah dia mau membagi pengalamannya itu sama kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti di
maksudnya di cerita dia yang lalu gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau capai tujuan itu ya kita harus bisa menerima masa lalu itu sebagai bagian dari cerita kita dan mampu berdamai dengan masa lalu itu. Dan yang kedua itu menurut aku supaya kita bisa dapat tujuan yang baru itu teman-teman, kita harus sadar kalau kebahagiaan itu tanggung jawab kita. Kita tahu nih teman-teman, kita hidup di sekeliling kita itu berarti kayak kita bisa berharap kalau mereka bisa menarik kita dari masa lalu yang kelam itu gitu teman-teman. Tapi sekarang balik ke kita, kalau kitanya nggak mau berubah, kalau kita nggak mau bangkit dari keterpurukan itu, ya kita bakalan susah sendiri teman-teman. Susah buat mencapai kebahagiaan itu teman-teman. Jadi mau contohnya nih, Bang Epi ngajak aku, ayo Karen semangat Karen, kita harus bisa lewatin itu semua Karen, namanya juga hidup Karen, pasti ada susahnya Karen gitu. Ya kalau aku nggak terbuka untuk motivasi abang itu gimana aku mau bangkit gitu teman-teman. Jadi sekarang itu dimulai dari diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi ayo kita bangkitkan, maksudnya kita semangatin diri kita sendiri, kuatkan diri kita sendiri kalau kita itu bisa melewati itu semua. Itu yang di belakang itu ya udah di belakang. Kita fokus ke depan gitu teman-teman. Jadi kita harus ubah pola pikir itu ya teman-teman ya. Dan yang ketiga ini ada hadirkan harapan baru. Nah, di poin ketiga ini aku sebenarnya ada 2 poin lagi. Tadi kita udah baca di Filipi 3:13 tentang kisah Rasul Paulus teman-teman. Di situ Rasul Paulus udah kasih 2 cara supaya kita dapat tujuan gitu, dapat menemukan tujuan. Yang pertama itu melupakan apa yang telah di belakang. Ya kan teman-teman? Melupakan apa yang di belakang itu berarti kita nggak mengingat masa lalu. Boleh kok teman-teman kita mengingat masa lalu. Boleh. Sekedar untuk sekedar untuk melihat kalau yang kemarin itu aku nggak boleh perbuat lagi. Berarti aku harus ke sebelah sini. Kalau kemarin aku gagal di sebelah sini, oh berarti aku ke sebelah sini. Boleh teman-teman. Tapi jangan jadikan masa lalu itu zona nyaman kita. Ada orang-orang yang menggunakan masa lalu itu sebagai zona nyamannya. Gak usah dulu lari kemana-mana, dia bakalan cerita. Aku dulu kayak gini, dia bakalan bawa cerita-cerita masa lalunya itu untuk memanfaatkan orang-orang. Banyak teman-teman zaman sekarang orang kayak gitu. Dan aku harap di konsel ini, di ruangan Zoom ini gak ada yang seperti itu ya. Karena dia itu berani lepas dari zona nyamannya itu teman-teman. Dia itu selalu fokus ke tujuan yang ada di depan mata. Bukan berarti kayak mengalihkan pandangannya. Dia bakalan tetap melihat sekitarnya, tapi dia punya tujuan yang pasti. Jadi dia bakalan fokus ke depannya dan nggak bakalan lihat ke belakang dan nggak mengingat-ingat yang di belakang itu teman-teman. Itu yang dibilang Rasul Paulus. Dan yang kedua itu aku dapat mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Nah, itu udah pasti ya teman-teman. Gak mungkin kan kita mau capai tujuan tapi kita lihat ke belakang terus gitu kan. Pastinya kita bakalan lihat apa yang ada di depan kita. Dan pastinya teman-teman semuanya udah punya resolusi di tahun 2025 kan. Gak mungkin teman-teman bakalan kayak terpuruk terus di tahun 2024 kemarin. Teman-teman pasti punya tujuan, punya pengen masa depan yang indah di tahun 2025 ini. Nggak ada orang yang doa Tuhan berkati 2025 ini penuh dengan bencana. Nggak ada teman-teman. Pasti doanya pengen penuh dengan sukacita, pengen hal-hal yang baik Tuhan berikan teman-teman. Jadi fokus ke situ aja teman-temannya. Jangan fokus-fokus ke hal-hal yang lalu. Jangan biarkan si iblis itu mengintimidasi kita, karena salah satu cara iblis mengintimidasi manusia itu adalah dengan masa lalu kita. Kayak dia bilang, kau kan dulu kayak gini, kau kan dulu orang gak suka samamu, kayak gini, kau kan kayak gini dulu buat mereka, kau selalu buat mereka sakit hati lah, berarti kau gak cocok untuk berteman di masa depan gitu. Gak boleh teman-teman, jangan biarkan iblis merasuki kita teman-teman. Oke, jadi itu aja sih Bang dari aku. Yang pertama tadi menerima masa lalu sebagai
bagian dari diri, yang kedua itu menyadari bahwa kebahagiaan merupakan tanggung jawab kita, yang ketiga hadirkan harapan baru. Tadi ada 2 poin. Makasih Bang. Oke, thank you Ren buat jawabannya. Saya juga catat. Saya akan bacakan poin yang 2 poin dari hadirkan harapan baru. Yang pertama, melupakan apa yang sudah di belakang. Lalu yang kedua, mengarahkan diri ke depan. Melupakan berarti jangan jadikan masa lalu sebagai zona nyaman. Berarti Ren mengarahkan saya dengan teman-teman untuk out of the box, keluar dari zona nyaman kita, ya kan? Nah, sebelum saya melanjutkan pertanyaan yang sama kepada Kak Lenta, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada 5.733 orang di hadapan saya. Bila ingin bertanya, bisa langsung chat ke room chat everyone. Asik. Ya kan, supaya akan saya bacakan dan akan ditanyakan kepada dua wanita cantik yang menemani saya pada malam hari ini. Oke, lanjut saja teman-teman. Pertanyaan yang sama juga saya ingin menanyakan kepada Kalenta. Kalenta, masihkah bersama saya? Orang yang... Halo Kak Evi. Oke, si Kalenta. Nah, bagaimana pendapat Kalenta untuk bisa menemukan tujuan hidup di dalam masa lalu yang sangat kelam? Asik. Monggo Kak. Bisa diulang Kak Evi pertanyaannya? Bagaimana Kalenta bisa menemukan tujuan hidup di dalam masa lalu Kalenta yang sangat kelam itu? Menemukan tujuan di masa lalu yang kelam. Ini Yes. aku ya, Iya. si aku sendiri. Mungkin ada beberapa yang pendapat Karen itu jadi pendapat aku juga. Ya siapa sih orang yang pengen hidupnya kelam gitu kan, gak ada yang mau pastinya gitu kan. Tapi kalau ditanyain, pernah gak kamu mengalami masa lalu yang kelam? Pernah gitu kan. Ini menurut versi aku, bagaimana sih pendapat saya menemukan tujuan hidup pada saat saya mengalami masa lalu yang kelam. Yang pertama itu saya menerima kalau masa lalu itu adalah pelajaran yang sangat berharga yang membentuk karakter aku gitu. Jadi melalui pengalaman-pengalaman yang buruk, melalui pengalaman-pengalaman yang baik, itu yang membentuk karakter hidup saya sampai saat ini. Jadi kalau pengalaman yang buruk itu aku berusaha untuk tidak mengingat-ingatnya lagi, aku berusaha untuk menjadikan pengalaman itu pelajaran dan aku berusaha untuk bangkit dari pengalaman yang buruk. Tapi kalau pengalaman yang baik itu saya lebih mempertahankan untuk saya tetap di jalur yang ini pengalaman yang baik, jadi harus mempertahankan itu. Yang kedua, bagaimana saya menemukan tujuan hidup baru pada saat saya mengalami masa kelam itu. Yang perlu kita tahu itu seburuk-buruknya pengalaman hidup kita yang kita alami, mau sekelam apapun masa lalu yang kita alami, yang kita hadapi, kita harus garis bawahi kalau kita itu sudah tidak hidup di masa lalu. Kita itu hidup di masa sekarang, hidup di masa ini gitu kan, di hari ini. Jadi kita nggak perlu kita kembali ke belakang, flashback ke belakang dan hidup di masa belakang, tapi kita harus meyakini diri kita bahwa kita itu tidak hidup di keadaan yang kelam. Tadi di ayat Filipi 3 ayat 13 sampai 14 itu merupakan ayat utama aku di pas ibadah awal tahun gitu. Aku tidak hidup lagi di masa lalu dan aku tidak mengingat-ingat apa yang di belakangku, tapi aku mau berlari ke depan untuk memandang setiap masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Ini yang menjadi poin penting dalam hidup kita ketika kita memang pernah memiliki masa kelam gitu. Nah yang ketiga itu saya meyakinkan diri saya kalau saya itu bisa, kalau saya itu mampu untuk saya itu bangkit dari masa lalu. Yang pastinya ketika saya memiliki pemikiran seperti itu ada backingan saya gitu kan. Backingan saya ya kita punya backingan lah. Saya punya Tuhan yang besar, saya punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu memberikan saya kekuatan, yang mampu memberikan saya motivasi yang pasti, yang jelas, yang tidak
kaleng-kaleng gitu kan. Kalau saya yakin saya bisa bersama dengan Tuhan, kalau saya mampu berjalan bersama Tuhan, dan saya mau melupakan apa yang di belakangku, dan saya mau menjadikan pengalaman itu sebagai motivasi hidup dan pelajaran hidup yang memang membangun karakter aku. Dan yang keempat itu, bagaimana saya menemukan tujuan hidup baru itu, saya yang tadi saya sudah bilang, saya punya backingan. Saya berusaha untuk sharing apa yang menjadi pergumulan saya. Yang pertama itu kepada Tuhan sih, karena Tuhan itu sahabat yang setia, sahabat yang sejati, sobat yang benar-benar tidak ada duanya gitu. Tapi kalau kita, karena kita manusia gitu, karena kita manusia perlu bersosialisasi, carilah teman atau motivator atau sharinglah kepada sahabat kalian untuk menerima masukan, untuk memberi saran positif untuk kita bisa tetap on fire, dan kita tetap bisa hidup benar dan hidup yang penuh dengan dukungan support orang-orang terkasih. Yang pertama tadi, saya mau menerima masa lalu sebagai pelajaran yang baik, yang berharga untuk membentuk karakter saya. Dan yang kedua itu, seburuk apapun pengalaman buruk aku, saya mau menjadikan pengalaman itu bukan hidup yang lalu, tapi saya hidup yang sekarang, dan aku tidak mau hidup lagi di masa lalu. Dan yang ketiga, aku meyakinkan diri saya kalau saya itu bisa, kalau saya mampu, dan saya harus bangkit dari masa lalu. Dan yang keempat, aku butuh orang-orang yang mensupport saya dengan hal-hal positif. Itu sih mungkin Kak Epi. Oke deh Kalenta, thank you buat 4 jawaban terbaik. Jadi saya ingat Kalenta kemarin sekarang tanggal 2 hari yang lalu, tepat 2 hari yang lalu, ternyata 1 tahun yang lalu juga, tepat di tanggal 31 Desember itu salah satu poin khotbah yang saya dengar di ibadah akhir tahun, yaitu dengan sebuah tema melangkah lebih maju. Poin pertama, melupakan apa yang di belakang. Begitu. Thank you Kalenta dan juga siapa namanya, Ren yang sudah memberikan 7 jawaban pada malam hari ini untuk supaya kita bisa memiliki tujuan untuk bangkit daripada masa lalu kita yang kelam, teman-teman. Oke, nah di room chat sini ada pertanyaan yang sama dari Bang Syamsir dan juga Abang Yoram kita yang paling terbaik. Tapi sejujurnya setelah saya membaca 4 kali, 2 kali dari Bang Yoram, 1 kali dari Bang Syamsir, saya belum mengerti apa arti dari pertanyaan ini. Sorry, apa tujuan? Karena bagaimana cara kita menaklukkan segala pikiran tentang Yesus? Maksudnya kita harus menaklukkan pikiran tentang Yesus. Mananya? Gitu. Oke. Berarti nanti Bang Yoram akan saya kasih kesempatan. Saya berlanjut dulu ke pertanyaan berikutnya Bang Yoram dengan Bang Syamsir. Pertanyaan berikutnya untuk Kalenta dulu. Oke Kalen? Sudah siap belum Kalenta? Pertanyaan kedua dari saya. Ya sudah Kak Epi. Lalu Kalenta, tadi kan tentang tujuan. Sekarang Kalenta, bagaimana cara Kalenta untuk bisa membantu orang lain di sekitar Kalenta supaya mereka juga bisa memahami masa kelam mereka, bukan hanya sekedar sebatas mereka memahami itu masa kelam sebagai pembentukan karakter yang tadi Kalenta bilang di poin pertama. Ternyata Kalenta juga bisa membantu mereka untuk bisa menerima itu masa lalu, supaya melalui penerimaan masa lalu mereka akan dipulihkan. Yang terutama dipulihkan bukan oleh karena masa lalu tersebut, tapi karena kasih Tuhan. Oke, Jelas Kak? Jelas. Oke, thank you. Karena cara saya untuk membantu orang di sekitar saya mungkin ya, dengan memahami dan menerima pemulihan oleh karena kasih Tuhan. Yang pertama, ketika kita mau beri saran itu, yang pertama itu kita harus punya hikmat Tuhan. Kita harus punya connecting dengan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang bijaksana di hadapan Tuhan. Karena sejatinya kalau kita mau beri saran kepada orang lain, itu dilihat dari hidup kita terlebih dahulu gitu kan. Dan bagaimana cara saya untuk bisa memahami dan menerima supaya orang-orang tuh boleh melihat, memahami, menerima pemulihan yang dari Tuhan itu
aku pribadi, aku harus punya hikmat yang daripada Tuhan, aku punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan aku punya hati yang bijaksana. Karena ketika kita mau beri saran, kita harus mengalami terlebih dahulu hubungan kita kepada Tuhan gitu. Dan belum tentu apa yang orang lain alami itu kita pernah alamin, dan belum tentu juga pergumulan aku sama pergumulan KIP sama gitu kan. Ya. Dan belum ya berkat aku sama berkat KIP sama, tapi memang sebenarnya berkatnya sudah sama. Bagaimana cara KIP bisa dan aku bisa mengelola berkat itu kan beda lagi hasilnya gitu kan. Setuju. Jadi kalau aku punya penilaian, aku punya jawaban, aku harus membangun hubungan aku dengan Tuhan, dan aku harus punya hikmat yang daripada Tuhan, dan aku harus memiliki hati yang bijaksana di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua itu aku harus bagaimana cara orang supaya mereka bisa melihat atau merasakan pemulihan oleh karena kasih Tuhan. Yang kedua itu kita harus sama-sama berdoa dan beri pemahaman. Karena ketika kita sudah menyampaikan pesan dan kesan atau motivasi untuk orang tersebut itu, kita harus sama-sama berdoa kan, dan kita harus memberikan pemahaman tentang kasih Tuhan, tentang kemurahan Tuhan di kehidupan mereka terlebihnya itu. Dan doa itu memang sangat-sangat penting dalam kita hidup, lebih tepatnya. Karena doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen, lebih tepatnya kalau aku bilang. Karena tanpa doa, tanpa pemahaman yang dari Tuhan itu, kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan gitu kan. Nah, ketika kita tidak punya hubungan dan doa dengan Tuhan, pasti kita selalu menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan kasih A, B, C, D, padahal aku tuh pengennya D, E, F, G gitu kan. Itulah pentingnya doa. Dan yang ketiga, aku harus memberikan kesaksian. Kesaksian ini penting, apalagi firman kita itu kan anak-anak Tuhan harus menjadi saksi Tuhan kan, harus memberitakan kabar Injil, kabar Tuhan gitu kan, dan memberi kesaksian. Dengan cara apa saya memberikan kesaksian kepada orang tersebut gitu? Dengan cara saya memberikan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin itu poin penting sih. Ya mungkin kalau orang bilang, wih enaknya kamu diberkati, tapi dengan cara itu orang itu berpikir, kenapa kamu bisa diberkati? Oh, backingannya adalah Tuhan. Oh, itu luar biasa. Ya, itulah salah satu orang supaya mereka boleh melihat kemurahan Tuhan, kasih Tuhan di hidup saya. Dan yang keempat itu, bagaimana cara saya bisa membantu orang supaya melihat dan memahami. Sabar Kak, sorry Kak, saya potong. Panitia boleh bantu nggak? Oh, oke, sip, lanjut. Dan yang keempat itu, kelilingilah diri kita dengan orang-orang positif, dengan hal-hal yang membuat kalian itu semangat, dan berusaha untuk bergaul dengan orang-orang yang benar membuat kamu menjadi orang yang mendekat kepada Tuhan, dan menjadi orang yang benar-benar memberi keuntungan untuk hidup kamu gitu. Mungkin poin empat ini yang mungkin yang aku alami gitu. Yang pertama itu aku harus punya connecting dengan Tuhan, aku punya hati yang bijaksana, dan aku punya hikmat yang daripada Tuhan. Yang kedua, aku berdoa dan memberi pemahaman kepada orang-orang. Yang ketiga, aku memberikan kesaksian kalau Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Dan yang keempat, saya harus memiliki circle yang baik, orang-orang yang positif untuk membangun hidup saya. Gitu Kak Epi. Oke deh, sip. Thank you Kak Lenta untuk 4 jawaban supaya kita bisa memahami dan juga menerima satu pemulihan yang daripada Tuhan. Nah, saya teringat akan sebuah teks Alkitab. Mari teman-teman kita buka dulu. Di dalam 2 Efesus, lagi salah saya Yesus. Efesus pasal yang kedua. Tadi kan Filipi, di atas Filipi ada Efesus. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, asik. Lagu sekolah minggu. Efesus pasalnya yang kedua, ayat 4 sampai dengan 5, teman-teman. Bagaimana supaya kita bisa dipulihkan oleh kasih Allah? Ternyata di sini dalam kitab Efesus ada menuliskan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Teman-teman, jadi oleh karena kasih karunia saya dan teman-teman sudah diselamatkan. Ini ada
menurut saya ini sejalan dengan apa yang tadi sudah Kalenta sampaikan, 4 poin atau 4 jawaban tersebut. Nah, teman-teman, saya ingin juga mendengar jawaban bukan hanya dari Kalenta. Saya juga ingin mendengar jawaban dari teman saya yang bernama Ren. Ren, hai Ren, boleh tolong di spotlight Ren? Sip. Makasih. Nah, Ren, apakah perlu saya ulangi pertanyaan atau bagaimana? Kayaknya nggak usah deh Bang. Oke, sip. Lanjut. Kalau sudah cukup jelas. Pintar banget deh. Cara kita ya, cara aku lah ya teman-teman. Pengalaman-pengalaman soalnya cara supaya mereka bisa memahami dan menerima pemulihan itu dari apa sih, dari tingkah laku kehidupan sehari-hari kita. Kadang ada orang yang kayak bilang gini, maaf, aku ngelek nggak? Nggak ngelek kan? Aman, aman. Saya yang lagi mau cas laptop. Sip. Lanjut. Kan ada orang kadang gini, kayak banyak kali cakapmu. Ini versi aku ya teman-teman. Banyak kali cakapmu. Kau pun kayak gitu ya biasanya kita. Kan kadang jadi kayak Yesus. jadi Lanjut, kena gitu kan. Jadi kayak kita kena sendiri gitu kan. Jadi teman-teman, sebelum kita bersaksi kepada orang-orang, perbaikilah dulu kehidupan kita teman-teman. Haleluya. Oke, oke. Karena Perbaiki dulu diri kita. Lalu? apalagi yang mau kita kita tolong atau kita kasih paham itu adalah sahabat kita sendiri gitu, orang-orang yang terdekat kita, contohnya tetangga lah dulu teman-teman. Padahal tetangga itu setiap hari dengar teriak-teriakan kita dari rumah, dan kita mau supaya dia berubah, supaya dia tidak marah-marah, sedangkan dia sering banget lihat kita marah-marah. Gimana itu teman-teman? Jadi sebenarnya dari diri kita sendiri dulu teman-teman. Yang pertama tadi perbaiki dulu kehidupan kita supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke. Memang nggak sempurna teman-teman, hidup kita itu nggak ada yang sempurna, tapi setidaknya kasihlah contoh yang memang benar-benar contoh teman-teman, jangan cuma sekedar ngomongnya teman-teman. Yang Ya. kedua itu aku itu lebih ke sebelah ini sih, ke gini ya, ada nih, Betul. aku pernah dilayanin sama teman aku gini, kayak dia mau kasih aku sharing, tapi dia nggak mau mengampuni aku teman-teman. Aku pernah buat salah sama dia, dan aku memang masih ingat sampai sekarang apa salahku sama dia. Dan ternyata kukira dia itu udah kayak ya udah kayak mengampuni aku. Ternyata enggak. Aku selama ini cerita sama dia, ternyata dia juga lagi nggak suka sama aku. Gimana itu? Jadi yang terutama untuk supaya bisa orang mengalami pemulihan dari kasih Tuhan itu, berikan pengampunan teman-teman. Gimana kita mau menjadi saksi, sedangkan kita pun nggak bisa mengampuni orang yang mau kita saksikan itu loh, yang mau kita layani itu. Jadi kemarin itu kayak, ini udah lama sih kejadiannya, cuman kayak masih kesal. Selama ini aku cerita sama dia, selama ini aku kayak pengen denger nasihat dia, kata-kata bijak dia, ternyata dia juga nggak ngampunin aku. Berarti itu kata-katanya itu dari mana teman-teman? Kan tanda tanya. Berarti dari hatinya yang tulus kan memberkati aku. Jadi itu sangat penting ya, tolong berikan pengampunan dulu kepada orang-orang yang mau kita layani. Oke? Jangan karena mengingat-ingat kesalahannya yang lalu, kayak iya kita tolong dia, tapi kita masih kayak, alah kemarin pun kau tolong kayak gini, kau pun kemarin buat salah sama aku gini. Tapi memang dia nggak bilang kan, cuman kan jadi nggak enak gitu teman-teman, kayak bukan merasa terberkati jadinya kan, kayak ada kejanggalan gitu teman-teman. Jadi sebelum kita memberkati banyak orang, mari lepaskan pengampunan, tenangkan hati kita dulu teman-teman. Ya, layak nggak kita buat memberkati dia gitu. Maksudnya layak nggak kita untuk menjadi saksi buat kehidupan dia gitu teman-teman. Bukan cuma sekedar pandai ngomong atau kayak jago kali, berani kali kok ngomong sama dia, padahal dia keras kepala loh. Bukan cuma sekedar itu teman-teman, tapi hati kita itu juga penting, oke?
teman-teman semuanya. Yang ketiga itu aku memberikan dorongan. Memberikan dorongan. Iya, memberikan dorongan. Kita itu selain untuk mengajak mereka, kita juga bisa harus mendorong mereka sampai ke tahap akhir. Karena ada kan orang kayak gini, nggak ada di sini. Maksudnya kayak adalah misal gitu teman-teman, kayak dia tolong aku nih, tapi setengah jalan, nggak sampai akhir gitu. Jadi kayak aku merasa kehilangan gitu. Kenapa mentorku ini nggak support aku sampai akhir gitu teman-teman. Memang sih kita perlu mandiri kan, cuman ya udah kalau udah namanya udah di mentoring ya sampai akhir lah, jangan tanggung-tanggung gitu kan. Sampai nampak hasilnya teman-teman gitu kan. Jadi itu aja sih Bang. Yang pertama tadi apa tadi yang pertama Ada saya catat. Yang pertama tadi, perbaiki diri kita supaya bisa menjadi kesaksian yang nyata, bukan hanya sekedar memberi kesaksian, tapi bisa meneladani. Gitu. Lanjut, Ren. Iya Bang. Yang kedua itu berikan pengampunan teman-teman. Sebelum kita menjadi berkat, mari tenangkan hati kita dulu. Berikan pengampunan kepada orang-orang yang ingin kita layani. Yang ketiga itu enggak lupa. Itu siapa ya yang bilang Bang Bram itu? Yang ketiga itu memberikan dorongan. Siap. Bang. Oke, sip. Thank you Ren buat jawabannya, teman-teman. Melanjutkan dengan penjelasan yang sangat panjang 2 jam dari saya. Mari kita untuk on cam supaya kita foto bersama dulu di awal tahun. Karena yang belum ada foto bersama pasangan di bawah pohon Natal, mari kita foto bersama di ruang Zoom. Haleluya. Kepada tim media, monggo. Baik, thank you Kak Epi, Mbak Karen Karen dan juga Kak Lenta. Ya, kita mau foto bersama dulu. Bagi teman-teman yang gak ada masalah jaringan, silakan on cam. Ada Bang Syamsir, Kak Monika, Kak Yemima, Bang Heri, Ica, Natali, Kak Ellen, Kak Wiwi, Kak Marten, Kak Antoni, Yusuf, Kak Jerob, sama Kak Foto Usa. Kita on cam dulu. Apakah ini saja yang on cam? Oke. Semuanya boleh senyum ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi reactionnya teman-teman. Oke, dalam hitungan yang ketiga. Oke, sebentar ada yang baru join. Dalam hitungan yang ketiga semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, siap. Terima kasih juga kakak-kakak media. Teman-teman yang sudah foto bersama, itu nanti akan diedit supaya bisa ada pohon Natal di samping. Haleluya. Nah, teman-teman, tadi kan ada berapa jawaban? Sebentar, dari Kalenta ada 4. Kalenta selalu memberikan 4 jawaban. Ternyata ada apakah di balik 4 jawaban ini, Kalenta? Lalu dari Ren ada 3 jawaban dengan 1 landasan Alkitab yang tadi kita sama-sama baca dalam Efesus 2. Teman-teman, Efesus 2 di situ dia menunjukkan bagaimana Allah melalui kasih karunia-Nya Allah menghidupkan saya dan saudara kembali melalui kematian-kematian rohani, melalui dosa-dosa yang saya dan teman-teman sudah perbuat. Ya kan? Jadi nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman, seringkali iblis itu pakai masa lalu kita. Mungkin kita yang pernah jatuh di masa lalu A, B, C, D, dan E, F, G, apapun itu masa lalu dosa-dosa yang pernah kita buat. Tapi iblis selalu memakai masa lalu saya dan saudara ini. Kenapa lagi? Nah, untuk apa intimidasi kita? Supaya kita jangan mau bangkit dari itu kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Seperti yang tadi sempat disipil ya oleh Ren ya kan. Ternyata mereka dua saling menasihati dan sebagainya. Tapi teman-temannya belum 100% melepas pengampunan. Oke, memang belum mengampuni tidak segampang itu Ferguson ya kan. Tetapi yang menariknya begini teman-teman, pemulihan yang Tuhan kerjakan itu adalah sebuah proses yang harus kita jalankan dalam ini kehidupan ya kan. Pemulihan bukan berarti kita bilang gampang Kak, no, itu adalah proses untuk apa? Supaya bisa mengampuni lebih sungguh
Alangkah lebih indah teman-teman kita mengampuni orang-orang yang sangat menyakitkan dalam kehidupan kita. Dan sudah cukup itu saja. Kita akan masuk kepada pertanyaan berikut. Sekali lagi bagi teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, ketika ingin bertanya boleh chat ke everyone. Kalau ingin bertanya, oke? Oke nggak nih? Oke, nah teman-teman ada pertanyaan berikut. Saya ingin bertanya secara random, mungkin untuk teman-teman dulu yang lain yang ada hadir di sini. Sabar, saya lihat. Saya ingin bertanya kepada Kak Grace Lydia, yang tadi sebagai host. Halo Kak Grace, yang selalu senyum di layar kamera saya. Pertanyaan untuk Kak Grace Lydia. Haleluya. Apakah ready Kak Grace? Oke, sorry Kak, habis dari tadi. Oke, maaf. Kenapa Kak Epi? Kenapa mana? Ini ada sebuah pertanyaan untuk Kak Grace, bukan untuk kedua teman saya yang tadi bersama saya. Apa itu pertanyaannya? Sepertinya Kak Grace harus menjawab dengan pengalaman lepas pengalaman yang baru saja dilalui. Waduh. Nah, menurut Kak Grace, apa langkah yang bisa dilakukan untuk memulai hidup yang baru dari tema Start from Zero? Kalau dari aku yang pertama, mengampuni semua orang yang pernah menyakiti kita, lalu minta ampun kepada diri kita sendiri, maafkan diri kita sendiri. Tentu kita rendahkan hati sama Tuhan, kita minta ampun dulu untuk kesalahan kita. Gitu. Pokoknya melepaskan pengampunan dulu sih, karena sebenarnya hal-hal yang kita lewati ini enggak jauh-jauh banget dari lingkungan-lingkungan atau orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Jadi yang pertama kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, biar Tuhan mengampuni kita, lalu kita mengampuni diri kita, dan juga mengampuni orang lain. Karena sebenarnya saat memulai yang baru itu pasti dari emosi kita yang perlu dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan. Gitu, setelah mengampuni baru kita mulai mungkin mempersiapkan satu hal lah, mempersiapkan harapan-harapan. Nah, misalnya mungkin tahun 2025 kita kuliah, yang semester akhir kita mau berharap bisa lulus skripsi ataupun tesis. Nah, apa itu harapan kita? Itu harapan satu aja contohnya. Nah, saat melakukan harapan itu visi kita. Nah, caranya terus kita rancangkan tuh apa yang kita bisa persiapkan. Itu kan kayak visi misi lah ya bilangnya baru. Kita list gitu. Kita list aja apa yang mau kita lakukan gitu. Dan tentu saat kita mau melakukan sesuatu itu ya kita bawa dalam Tuhan, doain gitu, serahkan dalam Tuhan, biarkan Tuhan yang membuka jalan. Kalau aku sih seperti itu ya Kak, memulai hal yang baru itu. Mungkin yang terakhir banget adalah kita juga harus belajar evaluasi apa kekurangan kita sepanjang tahun lalu, apa mungkin kesalahan yang sudah kita lakukan, bagaimana kita memperbaiki itu supaya tidak terulang lagi di tahun 2025 ini. Seperti itu sih Kak. Oke, sip. Thank you Kak buat jawabannya Kak. Di sini saya catat mengampuni. Selalu ya dari awal pembicaraan selalu tentang mengampuni. Ada apa sebenarnya di balik semuanya ini Ferguson? Ternyata yang Tuhan inginkan kita harus lepas pengampunan, ya kan? Walaupun mengampuni itu sulit, ya kan Kak Grace? Cinta ya ternyata dia pergi. Jangan. Haleluya. Aduh, bahaya nih. Gak apa-apa teman-teman, karena itu merupakan pembentukan karakter. Tadi menurut Kalenta. Haleluya. Thank you Kak Grace. Thank you. Oke, teman-teman, adakah lagi yang ingin aku boleh sabar, Anthony? Sepertinya nggak ada pertanyaan. Nah, saya harus tunjuk aja kalau begitu. Saya ingin ada orang lain yang harus bertanya daripada list-list pertanyaan yang sudah masuk kepada saya. Saya ingin yang bertanya kepada saya adalah Sherin. Halo Sher, tolong berikan satu pertanyaan. Saya kah? Iya. Atau Sharon? Sherin Sibarani. Oh, saya. Apa ayo? Apa tuh? Ini pertanyaan punya Karen dan Kalenta. Ini kalau ada satu orang yang sangat terperangkap sama masa lalu dia, terus kita udah nasehatin kan, dia tuh orangnya suka cerita masa lalu gitu kan, dan membanggakan masa lalu dia.
Tapi orang ini yang saya lihat ya bisa apa ya? Mungkin saking terperangkapnya di masa lalu, dia jadi susah maju. Dia nggak bisa melihat masa kini ataupun masa depan. Nah, gimana nih solusinya dari Kak Karen dan Oke, thank you Kak. Halo Kak Sherin. Haleluya, haleluya 12 kali, tambah 12 kali, kali 12 kali. Masihkah dengan saya Kak Sherin? Ternyata beliau kesusahan jaringan. Oke. Halo Kak. halo? Boleh Kak, apakah sudah cukup pertanyaannya yang saya catat di sini? Kalau ada satu... Oh, boleh ulang Kak pertanyaannya nanti yang Kakak saya catat. ulangi ya. Halo? Halo, iya. Apakah suara saya jelas? Oke, saya ulangi share. Pertanyaannya, kalau ada satu orang yang selalu terperangkap dengan masa lalu dan membanggakan masa lalu, tapi orangnya itu tetap staycation di masa lalu, susah untuk bangkit, bagaimana saran dari Kak Lenta dengan Kak Karen? Ya kan? Mungkin aku kasih contoh kali ya Kak Epi. Boleh. Satu kasus mungkin ya. Mungkin di masa lalu dia tuh kaya, mungkin yang kaya, berkecukupan dan berprestasi. Tapi kan itu di masa lalu ya, mungkin itu hal yang sangat dia banggakan, tapi di masa kini dia tidak bisa membanggakan apa-apa. Dan dia selalu menceritakan ke orang, oh dulu saya seperti ini loh, gitu. Kayak gitu, Kak Epi. Gimana tuh tanggapan dari teman-teman? Sip. Saya langsung saja Kak Lenta tolong jawab. Thank you share untuk pertanyaannya. Tadi perasaan Kak Ipi yang bertanya kenapa harus aku yang menjawab ya? Saya kan hanya sebagai jembatan untuk masuk kepada... Oke. Ih, gimana ya? Jadi kembali lagi tergantung kepada pribadi ya. Sebenarnya kalau orang yang seperti itu, ya kalau ini pandangan aku ya, Kak Sherry dan teman-teman semua, pandangan aku itu ketika orang yang punya karakter yang seperti itu, kita sudah memberikan, padahal nggak mungkin Kak Sherry nggak memberikan saran gitu kan sebelumnya, tapi dia selalu memegahkan dirinya tentang kehidupan mereka yang lama gitu. Aku sih yakin pasti Kak Sherry sudah selentingin dia untuk hal-hal yang bagaimana caranya supaya tidak melakukan atau memperkatakan hal-hal tersebut. Ya mungkin kayak tadi aku bilang gitu kan, mereka bagaimana caranya, kalau aku pribadi ya, kalau aku seperti itu, kembali lagi untuk membentuk karakter kita sih. Jadi kayak kalau orangnya sudah dinasehati dan sudah dibilangin seperti yang positif-positif tapi dia tidak berubah, dengan tidak sadar keadaan dia itu tidak sama yang dulu, ya bantu dalam doa nggak sih Kak? Karena kalau kita sudah memberikan solusi, kalau kita sudah memberikan saran tapi tidak didengar dan tidak dilakukan, itu sama aja orang bodoh nggak sih? Orang bodoh yang hidup di masa yang kelam gitu. Mohon maaf bisa. Karena sejujurnya kalau orang yang hidup di masa lalu itu adalah orang bodoh, karena tidak punya masa depan. Lebih tepatnya itu. Kalau sudah tidak ada cara lagi, orang sudah menegur dia dan memberikan saran motivasi yang positif, ya kita mau serahin lagi sama Tuhan gitu. Karena kita sudah melakukan kewajiban kita untuk memberi saran supaya mereka tidak hidup di masa kelam, tapi dia masih tetap hidup di masa kelam, yaitu urusan dia dengan Tuhan dan keadaan dia. Tapi ketika kita sudah karena kita mengasihi dia, kita memberikan saran dan solusi, itu bukan hubungan kita lagi, bukan urusan kita lagi, itu urusan dia dengan keadaannya. Sedangkan Tuhan itu tidak pengen kita tuh hidup di masa lalu, apalagi masa lalu yang terpuruk, apalagi masa saat ini itu tidak sama dengan yang dulu gitu kan. Karena kita tidak di masa lalu, kita mau hidup di masa depan, bagaimana caranya ketika kita sudah memberikan solusi, motivasi, semangat, ya berdoa saja untuk dia memiliki perubahan hati, sikap, dan tingkah laku, dan mereka mau menerima kenyataannya kalau dia itu tidak sama seperti yang dulu. Karena hidup, makanya tadi aku bilang kita harus menggarisbawahi kalau kita itu tidak hidup di situ lagi gitu kan, tapi kita hidup di masa depan. Seperti itu sih Kak Sherin, mungkin seperti aku begitu. Karena mereka menolak kenyataan. Haleluya. Sir, saya thank you Kak Lenta untuk pertanyaan
jawabannya dan juga sharing. Jadi teman-teman, saya tahun lalu itu bukan terjebak di masa lalu, tapi tahun lalu itu saya ada di titik-titik mana yang membuat saya terngiang akan masa lalu. Contohnya, karena mereka menolak kenyataan. Contohnya teman-teman, saya kan pernah terlibat, bukan terlibat, lebih tepatnya saya pernah join di satu departemen pendidikan dan pelatihan dan juga departemen teologi di BPP GBI. Kurang lebih 1 tahun 6 bulan gitu. Nah, singkat cerita teman-teman, tahun lalu itu saya selalu terngiang karena begini. 2024 saya mengutip kata tulisan orang itu memang berat, tapi sampai di titik ini puji Tuhan gitu. Sampai di titik ini puji Tuhan, karena yang sudah join di organisasi, sudah punya kenalan A, B, C, D, E, F, G, H, I, C sampai Z dan lain sebagainya. Akhirnya pas 2024 saya harus mulai ulang dari nol, teman-teman. Harus ulang dari nol, dan itu sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan terjadi, pure terjadi, tapi boleh selesai 2024 dengan baik karena Tuhan. Nah, itu yang tadi saya bilang, iblis selalu memakai masa lalu kita untuk membuat kita tidak bisa bangkit gitu, tidak bisa bangkit dari hal-hal yang akhirnya membuat kita teringat, kenapa 2 tahun lalu saya se-have-fun ini, tahun ini saya begini, apa sih gitu. Saya sampai begitu, akhirnya emosi dengan diri sendiri, tidak menerima yang sedang dijalani, tetapi yang menariknya teman-teman, saya berkomitmen untuk tidak putus baca Alkitab. Saya bersyukur 2004 lunas, Kejadian sampai Wahyu, dan akhirnya saya dikuatkan kembali melalui firman gitu, melalui firman yang saya baca di hari itu gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi, kalau misalnya memang masa tahun lalu mungkin teman-teman yang bilang tahun lalu happy banget, tahun ini misteri, besok pun misteri, 2 menit ke depan misteri, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi mari kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mulai perjalanan iman kita 2025 dengan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, dengan iman yang kuat di hadapan Tuhan. Oke, haleluya. Thank you buat Kak Sherin untuk pertanyaannya. Saya lanjut saja karena sudah diingatkan lagi 2 jam waktu saya habis. Pertanyaan yang berikutnya teman-teman, untuk Kak Karen dulu, bagaimana cara agar anak muda dapat melepaskan diri dari dosa? Bagaimana cara supaya anak muda dapat melepaskan diri dari pengalaman masa lalu yang sangat buruk dan tidak terbawa di tahun yang baru ini, di kehidupan yang saat ini? Ayo Ren, jelas atau perlu diulang? Jelas. Oke. Kalau dari aku sedikit sih. Yang pertama itu Banyak, gak boleh sedikit. Banyak. curang kali. Ya. Cara anak muda dapat melepaskan diri dari dosa supaya nggak terbawa hingga kehidupan saat ini tuh, ini apa sih, balik lagi cari komunitas, suruh ikut komsel ini sih teman-teman. Jadi itu cara paling ampuh ya, karena selain berdoa ya, maksudnya berdoa yang paling ampuh, cuman ini juga termasuk caranya cari komunitas. Karena muda itu berkaitan dengan komunitas, dan dengan komunitas mereka bisa berbuat baik, dengan komunitas juga mereka bisa berlaku buruk. Jadi komunitas itu penting gitu. Di sekolah itu kita juga punya komunitas, di gereja juga punya komunitas, di tetangga mungkin juga ada komunitasnya. Jadi perlu yang namanya komunitas, dalam tanda kutip komunitas rohani ya teman-teman, karena apa ya, banyak anak-anak muda zaman sekarang, bukan maksudnya gimana lagi ya, tapi kayak mereka lebih pro daripada orang tua zaman sekarang. Maksudnya orang tua ini baru merokok, ini anak mudanya udah merokok, udah diborong semua gitu. Jadi kayak lebih suhu dari orang tua. Jadi kadang
memang susah buat tarik anak muda ini, karena apalagi mereka tuh kalau ditambah lagi keras kepala gitu kan teman-teman. Kalau tambah lagi keras kepala makin susah buat kita bisa tarik mereka gitu kan teman-teman. Tapi dari komunitas rasa aku paling ampuh ya teman-teman, paling ampuh karena juga udah lihat secara langsung gitu kan. Karena dia sering ikut komunitas rohani, ya mau nggak mau dia bakalan ikut sama orang-orang yang dalam komunitas itu. Hidup Oke. secara positif gitu. Jadi dengan orang-orang sekitar, orang-orang yang baru yang ada di lingkungan baru ini, dia bakalan beradaptasi dan mungkin dia bakalan belajar melepaskan masa lalunya. Ternyata masa laluku itu kelam banget ya gitu. Karena ada orang yang nggak sadar kalau masa lalunya itu kelam banget dan benar-benar jahat di mata Tuhan. Ada orang yang nggak sadar teman-teman. Dan dari komunitas inilah bergerak untuk menyadarkan yang kau perbuat di masa lalu itu jahat di mata Tuhan gitu teman-teman. Jadi menurutku komunitas sih Bang, cari komunitas. Oke, sip. Karena si Karen bilang komunitas, dan komunitas, jadi saya teringat satu ayat Alkitab, dua ayat Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dengan 34 menuliskan begini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Benar kan Karen? Jadi dengan siapa kita bergaul, kita akan jadi seperti itu. Kalau di sekolah kita bergaul dengan anak motor, walaupun kita yang biasanya naik jaklingko, maka akan paksa orang tua beli motor. Iya kan? Lalu ayat 34 menuliskan, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin orang-orang yang sedang yang nyaman di zona itu, mereka ini, karena bagi saya itu mereka sedang dibutahkan oleh keinginan-keinginan dosa, begitu, sehingga mereka melakukan hal tersebut. Nah, dari tadi saya melihat di layar monitor saya, Kak Selvi Kristianti sangat serius. Kak Selvi, adakah satu statement Kak Selvi terkait pertanyaan ini sebelum saya ke Kalenta? Belum ada sih Kak. Oh, belum ada. Sip. Thank you Kak. Kalau misalnya ada silahkan, sangat ditunggu. Atau mungkin pertanyaan. Nah, lalu pertanyaan yang sama saya berikan kepada Kalenta. Saya lihat Kalenta lagi membuka Alkitab, baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo kalian. Oke, bagaimana cara anak muda melepaskan diri dari dosa atau pengalaman masa lalu yang buruk yang terbawa hingga kehidupan saat ini ya? Iya. Kalau dari aku tuh bagaimana caranya? Yang pertama sih kita harus menyadari kalau hidup kita itu berasal dari siapa. Menyadari terlebih dahulu kalau hidup kita itu buatan siapa, kita berada itu karena siapa itu. Yang kedua itu mungkin lebih kayak mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya contohnya seperti datang ibadah gitu kan, berdoa, atau merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki pemikiran yang positif, terus dengan cara bersyukurlah kalau masa lalu yang terjadi itu menjadikan pelajaran untuk hidupnya gitu. Dan yang keempat itu melakukan hal-hal yang positif. Ya contohnya tadi kayak Karen juga ikut komunitas atau bisa olahraga, terus atau enggak mencari hobi-hobi baru. Karena contoh ya, masa lalu misalnya contohnya narkoba. Narkoba itu lama sekali, bukan agak lama, susah sekali untuk istilahnya untuk kita tidak kecanduan, lama sekali. Aku agak sharing sedikit ya Kevin. Di sini itu aku di sini itu sharing, di sini aku tuh pelayanan ke penjara-penjara. Nah, di penjara yang aku datangin itu kebanyakan itu narkoba. Dan itu usianya itu masih muda-muda sekali. Nah, dan ketika pendeta tanya, kenapa kamu
terjerumus kembali, padahal mereka sudah keluar dari penjara terus masuk lagi gitu kan. Kenapa kamu? Karena itu enak, dia bilang. Karena enak, karena itu membuat saya bahagia, karena itu yang membuat saya merasa nyaman, merasa tenang. Itulah jawaban mereka. Karena kenapa bisa mereka menjawab seperti itu? Pendeta bilang, karena kamu tidak tahu siapa yang menciptakan kamu, karena kamu tidak sadar siapa yang telah membuat hidup kamu ada di dunia ini, katanya gitu. Makanya aku bilang pertama itu kita harus menyadari dulu kalau hidup kita itu berasal dari siapa atau siapa yang membuat hidup kita gitu. Dan kalau kamu memilih pilihan yang seperti itu bukan pilihan Tuhan, karena Tuhan itu tidak merancangkan hal yang kecelakaan, tapi damai sejahtera kamu memilih itu untuk dalam kehidupan kamu sendiri gitu. Intinya kamu keluar dari jalannya Tuhan, itu pilihan kamu, dan kamu merasa itu kenyamanan, tapi kamu tidak sadar kamu berasal dari mana. Jadi pengalaman-pengalaman yang membuat kita jatuh dalam dosa itu memang enak, jujur enak. Berbohong itu enak loh, gitu. Berbohong itu mencuri itu enak, kita dapat keuntungan gitu kan. Apalagi kalau mencuri orang nggak ada yang tahu gitu kan, enak. Terus kayak apalagi ya, ngomongin orang di belakang tuh enak banget gitu. Pokoknya hal-hal yang dilarang itu enak gitu. Tapi kembali lagi kepada kita gitu kan, bagaimana kita menyadari kalau hal-hal yang tersebut itu hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, dan bagaimana cara saya melepaskan diri dari dosa atau pengalaman-pengalaman buruk itu. Yang pertama tadi saya menyadarkan kalau hidup saya itu berasal daripada Tuhan. Yang kedua, saya mau mendekatkan diri kepada Tuhan, karena dengan saya mendekatkan diri sama Tuhan, saya bakal melupakan hal-hal yang buruk. Dan yang ketiga, aku memiliki pemikiran yang positif atau tidak membanding-bandingkan kehidupan aku dengan kehidupan lain, bersyukur intinya. Dan yang keempat, aku bisa belajar melakukan hal-hal yang positif, yaitu datang beribadah, terus ikut komsel, atau berolahraga, atau mencari hobi-hobi baru untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu sih Kak Epi. Oke, sip. Thank you Kak untuk jawabannya. Sangat terperinci, melengkapi apa yang tadi Ren sudah jawab. Nah Kak, itu kan tentang narkoba. Nah, kebanyakan dari pertanyaan 1, 2, dan semua pertanyaan sudah saya berani berbuat dosa, ada yang harus dibayar. Iya benar, Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus salah. Yesus saja bayar, teman-teman. Iya kan? Yesus bayar dengan dosa, dengan darah, sehingga saya dan teman-teman boleh diselamatkan, ditebus. Jadi kalau kita sudah ditebus dari masa lalu kita, ternyata kita masih melakukan masa lalu tanda kutip dengan sembunyi-sembunyi di belakang Kak Abraham, ya kan, di belakang Kalenta, di belakang Kamelki, Karuben, dan lain sebagainya, yang hanya kita saja yang tahu, atau mungkin teman dekat kita saja yang tahu, itu hati-hati. Gitu. Karena itu hati-hati, itu merupakan bom waktu yang nanti suatu saat, teman-teman, Yesus tidak mati 2 kali untuk dosa yang sama, hanya sekali. Jadi jangan membangun bom waktu bagi diri sendiri yang membuat nanti akhirnya menyesal di kemudian hari, ya kan, menyesal di neraka. Aduh, kalau menyesal dunia masih bisa, kalau menyesal di neraka tidak bisa. Seperti Lazarus dengan orang kaya kan, lobby ke Tuhan untuk kembali, tidak bisa. Sorry Ferguson. Oke, Kalenta. Nah, kembali lagi, tadi kan Kalenta bilang tentang narkoba, lalu saya teringat tentang pengampunan. Nah, pengampunan, ada teman saya, dia bilang ke saya begini, padahal dia itu sudah melayani lebih sungguh, asik. Kenapa saya bilang dia melayani lebih sungguh? Karena ya itu yang saya lihat sejauh mata memandang. Akhirnya di sebuah titik kita bertemu, kita ngobrol, akhirnya dia bilang begini, memang saya sudah mengampuni, tapi saya tidak mau lihat mukanya, yang pertama. Lalu yang kedua, memang saya sudah mengampuni, tapi di sisi lain, saya tidak ikhlas dia dengan orang lain, karena mereka pernah pacaran dan akhirnya dia didoakan, begitu. Nah, itu yang aneh bagi saya. Lalu, selama ini lu pelayanan untuk apa? Gitu kan? Berarti lu menipu saya, menipu orang lain, menipu Tuhan, dan lain sebagainya. Nah,
Ini yang terakhir nih yang saya butuh jawaban dari Kak Grace Lydia yang sangat serius melihat. Kalau tanggapan Kak Grace sebagai senior saya bagaimana? Ini terakhir sebelum saya meminta closing statement-nya teman-teman untuk melengkapi. Boleh Kak, ulangin dikit lagi Kak pertanyaannya, aku nggak fokus tadi. Oke. Sorry maaf, tapi Gak apa-apa Kak. Nah Kak Grace, bagaimana tanggapan Kak Grace mengenai seorang pemuda yang dia sangat aktif terlibat segala jenis organisasi tentang gerejawi, pelayanan dan lain sebagainya. Putus sampai ke pedalaman pun dia pergi, ya kan? Dia bilang mati untuk Yesus dia mau, tapi dia sampai sekarang belum mau mengampuni. Maksudnya dia hanya sekedar mengampuni, menurut yang saya tangkap dari ceritanya, dia hanya sekedar mengampuni sebatas kata-kata. Tapi kalau lihat orangnya dia sangat, terpesona, bukan terbakar emosi maksudnya. Ya, oke. Seperti aku bilang memang mengampuni ini kayak jadi tantangan yang kayaknya simpel tapi ternyata tersulit gitu. Dalam psikologi juga mengampuni itu tahap yang berat gitu. Dalam dosen-dosen cerita kalau ada anak-anak yang berkonsultasi atau mereka nanganin klien itu pasti pengampunan itu penting banget. Jadi memang pengampunan itu ada berbagai tahapnya lah dalam psikologi. Cuman kita ini kan sudah tahu ya, kita ini anak Tuhan, kita nih sebenarnya sudah tahu kalau di Alkitab itu kita bahkan sudah ada ayat Alkitab yang sebenarnya kita sudah tahu itu keras loh. Tuhan bilang, Tuhan tuh memang sudah mengampuni kita. Tapi Tuhan bilang kalau kita juga tidak mengampuni orang, Tuhan juga tidak akan mengampuni karena sama aja kita juga menyakiti hati Tuhan. Artinya apa? Dosa kepahitan itu tuh seperti tembok yang menutupi jalur komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi itu kenapa Alkitab tuh sangat ingin kita mengampuni, karena kalau kita juga tidak mengampuni itu juga berdampak ke banyak hal. Kita contohkan satu tokoh Alkitab, kita tahu Absalom. Ketika kita tahu adiknya mengalami tragedi mungkin dilecehkan gitu dengan saudaranya, Absalom tuh tidak mengampuni. Nah, dia juga punya amarah itu dipendamnya menjadi dendam, itu jadi kepahitan. Nah, akhirnya Absalom jadi jahat kan, membunuh banyak orang saat itu. Nah, itu dari kita pelajarin kalau pengampunan tidak diberikan, kita tidak melepaskan pengampunan secara ikhlas total, ya kita hanya akan dipenuhi kebencian, hal negatif, emosi-emosi negatif itu akan pelan-pelan masuk di hati dan pikiran kita. Itu kenapa pengampunan itu sangat penting. Bahkan sebenarnya kita apapun yang kita selalu berdoa Tuhan ampuni kita. Bahkan dalam proses acara apapun selalu bilang ampuni, lepaskan pengampunan, pelepasan apapun. Karena memang pengampunan sepenting itu. Artinya apa? Pengampunan itu sebenarnya kita tuh tetap membersihkan tembok-tembok yang menghalangi kita dalam berhubungan sama Tuhan, karena pengampunan tuh sepenting itu. Tapi kalau tadi sudah banyak pengerja atau anak muda tadi si pemuda ini, ya benar dia rohani banget kayaknya, wih keren banget sudah pelayanan sana sini, sudah mungkin punya jabatan, kedudukan, apapun itu di dalam gereja kayaknya secara agama oke banget, tapi dia sulit mengampuni. Nah, itu ada yang harus dia bereskan di dalam dirinya. Kenapa dia sesulit itu mengampuni orang lain? Adakah yang dia juga belum dia bereskan dengan batinnya sendiri gitu? Karena seringkali ketika kita sulit mengampuni orang lain, kita ini juga ego kita Kak, gitu. Iya, setuju. Jadi kita merasa benar, itu kan juga kesombongan ya. Makanya kenapa aku sekarang jadi belajar juga sebenarnya selain kita mengampuni sesama tuh benar, tapi juga Tuhan tuh pengen belajar kita mengampuni diri sendiri. Artinya apa? Kita juga menyadari ada ego kita. Kita juga bisa sombong, kita bisa egois. Nah, kita juga ampuni diri kita juga pernah salah. Tuhan itu mengampuni kita, Tuhan aja kita salah dimaafin. Tuhan tuh artinya Tuhan juga pengen kita mengampuni orang lain karena seperti Tuhan mengampuni kita. Sebenarnya cuman ya untuk pemuda ini artinya ya itu aku bilang kalau dia sangat sulit mengampuni orang lain berarti ada dalam dirinya sendiri yang mungkin dia belum bisa ampuni, yang dia belum bisa lapang dada beres, belum tenang dan juga ya itu dia belum sepenuhnya ya itu beres dengan dirinya gitu. Artinya dia sebenarnya kalau kita tidak bisa mengampuni orang sebenarnya kalau kita mau belak-belakan aja. Artinya kita tuh ya kita melukai Tuhan sebenarnya gitu aja sih. Kalau kita mau belak-belakan aja sih Kak, karena sebenarnya Tuhan minta tegasin ampuni gitu, tapi kita nggak mau, ya sudah yang rugi kita, gitu. Sip. Thank you Kak buat penjelasannya. Selain kita menyakiti Tuhan, menurut saya pribadi, itu kita sedang menimbun penyakit untuk diri kita sendiri.
Ya betul. gitu. Tiba-tiba sakit A, B, C, ke rumah sakit ternyata enggak. Oke, thank you Kak Grace dan teman-teman, itu penjelasan dari Kak Grace terkait mengampuni dari sisi psikologi, karena Kak Grace adalah orang magister psikologi yang sedang mengampuni studi. Haleluya, semangat Kak. Kalau salah tolong diperbaiki. Nah, saya minta closing statement dari rekan-rekan berdua, Kalenta dan juga Karen Ren, untuk memberikan closing statement. Tapi mungkin aku menambahkan dikit ya. Yang Sabar, penting Kak. kita berjalan bersama Tuhan, penting ya, nomor satu ya. Yang penting Amin, kita tuh amin. jalan Tuhan. Yang penting Ya. jangan otak itu ya. Siap. Jangan meninggalkan semua pertemuan ibadah online seperti ini. Saya bersyukur sekali, senang sekali untuk harapan kita di tahun 2025 yang baru ini. Kita percaya jangan seorang yang meninggalkan Tuhan, tetap beribadah menjalani tugas kita sampai akhir tahun 2025 akan berakhir, puji Tuhan ya. Siap. Mungkin itu saja dari aku ya. Thank you. Kak. Tuhan berkati. Jangan hanya sampai akhir 2025 Kak Antoni, tapi sampai akhir hidup. Karena tahun hanya sampai 2025, tapi kalau hidup sampai 2027 bagaimana? Ya kan? Oke, Kalenta, silakan closing statement. Diwakili oleh Karen aja. Silakan Karen. Diwakili oleh Karen. Sip, monggo Karen. Closing statement dari kami itu memulai dari nol memang prosesnya nggak mudah. Tapi Tuhan berjanji akan beri kekuatan di setiap keadaan kita. Ingat ya teman-teman, Tuhan udah berjanji loh. Bersandarlah padanya karena dia tidak akan pernah mengecewakan. Jadi kalau Tuhan udah berjanji memberikan kekuatan, ya gas terus teman-teman. jangan direm. Jangan direm. Dan jangan percaya jangan terlalu berharap kepada manusia. Yang perlu kita, sama siapa kita berharap? Ya sama Tuhan teman-teman. Karena yang paling menempati janji dan tidak akan pernah mengecewakan itu cuma Tuhan. Amin. Jadi selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru Ren-Ren dan rekan-rekan. Oke teman-teman, ini sudah sampai penghujung untuk From to Zero. Semangat Kak Antoni, Yesus baik. Dan kita akan menutup dengan doa. Saya minta tolong Kalenta berdoa pelepasan bagi yang belum mengampuni. Haleluya. Oke teman-teman, kita mau berdoa yuk. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk malam yang indah ini. Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan nyata di sepanjang kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya di tahun yang baru ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang akan terjadi di tahun ini, kami yakin dan percaya Tuhanlah yang memegang kendali setiap kehidupan kami, karena kami mengimani firman Tuhan yang berkata, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera yang membawa kita semakin naik bukan turun, dan menjadikan kami kepala bukan ekor. Kami mengimani Tuhan untuk di tahun 2025 ini, pemeliharaan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami, dan kami yakin juga lewat setiap kehidupan kami sama-sama boleh diberkati, kami sama-sama boleh dikuatkan, dan sama-sama kami boleh mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena kami yakin dan percaya lewat pembicaraan kita malam hari ini, lewat sharing kita malam hari ini bisa mengubah setiap kehidupan kami. Kami yakin ada maksud dan tujuan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami berhenti berkata-kata, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang menerangkan lebih jauh lagi untuk kehidupan kami. Biarlah sama-sama kami boleh belajar, sama-sama kami boleh dikuatkan, dan kami sama-sama boleh mengandalkan Tuhan di setiap keadaan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian kami semua, dan kami siap untuk melangkah lebih jauh lagi di tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami. Berkat Tuhan juga tercurah atas setiap kehidupan kami, bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan di setiap keadaan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Sebelum
sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami pada saat malam hari ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang sudah memberkati setiap kehidupan kami, pelayan-pelayanmu, anak-anakmu yang sudah mengambil bagian, maupun teman-teman kami yang baru pertama kali join juga. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan sama atas setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami mau naikkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Oke, thank you. Tadi nge-hang sedikit laptop, sorry guys. Ya, thank you untuk Kak Lenta, Kak Epi, dan Kak Karen yang sudah tadi ya membawakan diskusi online, memimpin sepanjang acara. Ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan menarik tadi. Ya, teman-teman, terima kasih teman-teman sudah banyak yang sudah stay join dari awal mulai berdiskusi, dari awal ibadah sampai menuju pertengahan ke akhir ini ya. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai mengakhiri, kita akan baca pengumuman dulu ya. Oke. Ya, gimana? Oke, kita langsung masuk ke pengumuman. Ya, pertama kita mengucapkan terima kasih, thank you untuk pelayanannya pada malam hari ini kepada Kak Epi, Kak Lenta, dan Kak Karen. Mari Yesus memberkati. Yuk, teman-teman, kita on mic sebentar. Kita ucapkan terima kasih kepada moderator dan pembicara kita. 1, 2, 3. Thank you Kak Epi, Kak Lenta, Kak Karen, Tuhan memberkati meski-meski. Tuhan berkati Anthony. Oke, lanjut. Welcome buat teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin pertama kali hadir ya, kita adalah keluarga di dalam Kristus. Ya, teman-teman, di sini tadi saya lihat ada 2-3 orang ya. Pertama ada Kak Martin Tibariate, terus ada Kak Fatausa Zendroto, dan Kak Andre Panjaitan. Mungkin boleh ada Udah keluar tadi dia join, tapi dia udah keluar, mungkin dapat linknya dari aku, Gepas. Oh, udah pada keluar semua kayaknya ya. Oke, mereka pada keluar. Lanjut. Ya, teman-teman, di sini kita akan ada info kegiatan Komsel online. Ada 4 Komsel di 4 hari yang berbeda. Next. Hari Senin ada Komsel WKA setiap Senin pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Di sini juga ada link tree-nya, ada nomor WhatsApp dan juga Instagram dari Komsel WKA. Ya, mungkin boleh next. Dan di hari Selasa ada Komsel NGC setiap hari Selasa pukul 7 malam. Di sini juga ada link tree-nya yang tertera dan juga tertera Instagram dan nomor WhatsApp ketua dari NGC. Lanjut. Hari Rabu ada Komsel RG Reborn Generation setiap hari Rabu pukul 7 malam, juga tertera nomor WhatsApp, Instagram, dan juga link tree-nya. Lanjut. Di hari terakhir, yaitu di hari Kamis, ada Komsel VOC setiap hari Kamis pukul 7 malam. Juga di sini tertera link tree-nya, Instagram, dan juga nomor WhatsApp-nya untuk dihubungi. Ya, teman-teman boleh di next dulu. Ya, teman-teman tadi bisa memilih salah satu di antara hari Senin dan Kamis ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada link Telegram. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali join, juga bisa join di Telegram. Ada Kris-nya, dan juga ada link tree-nya. Ya, teman-teman, nanti teman-teman bisa klik link Telegram atau scan untuk masuk di grup Telegram. Boleh next, Kak? Ya. Untuk diskusi online hari ini hanya diadakan 1 hari saja di tanggal 2 Januari 2025 hari ini. Jadi minggu ini kita memulai Komsel gabungan hanya hari ini saja. Besok-besok baru ada Komsel-Komsel di hari-hari tertentu ya teman-teman. Oke, next. Ya, Happy New Year, selamat ulang tahun. Kalau ulang tahun sih maaf, selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2025. Tuhan memberkati semuanya. Ada lagi? Oke, sekian untuk informasi malam hari ini. Jangan lupa join di Komsel berikutnya ya teman-teman. Sampai bertemu kembali dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saya serahkan kepada Yang Dua Syafaat. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh belas kasihan, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kembali kami anak-anak mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini.
kami diberkati lewat komsel online pada malam hari ini, komsel pertama kami di tahun 2025 yang penuh sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami semakin bertumbuh, semakin seperti Kristus, semakin hari semakin berbaru dalam dan kebenaran kehidupan kami, senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, sehingga kehidupan kami dapat menjadi saksi, ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, kiranya Tuhan berkati anak-anakmu yang sudah melayani pada malam hari ini, berkati Kak Lenta, berkati Kak Epi, berkati Kak Karen Tuhan Yesus, berkati studi mereka, pekerjaan mereka, perkuliahan mereka Tuhan, Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buat anak-anakmu ini, berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati kiranya Tuhan memberi kekuatan yang baru, semangat yang baru, biarlah anak-anakmu dapat menjadi berkat yang besar bagi banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anakmu yang hadir pada malam hari ini, berkati Kak Selfie, berkati Kak Esderen, Tuhan Yesus kiranya berkati kesehatan, berkati orang tua, keluarga mereka, berkati pekerjaan, apapun pelayanan mereka Tuhan, Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi anak-anakmu Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun dan sertai dimanapun anak-anak berada Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan kiranya Tuhan berkati Kak Yoram, berkati Kak Grace Lydia, berkati Kak Samsir Tuhan Yesus, dimanapun anak-anak hamba berada Tuhan, kiranya Tuhan sertai, Tuhan lindungi, berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati keluarga, pekerjaan, pilihan apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan untuk campur tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Kak Abraham Brody, berkati Kak Sharon, berkati Kak Ruben Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap pelayanan, pekerjaan, perkuliahan mereka Tuhan, berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, berkati orang tua keluarga mereka Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan kiranya Tuhan berkati Kak Krisna Angel, berkati Kak Monica, berkati Kak Ellen Tuhan, berkati Kak Heri Sanjaya di dalam pekerjaan, perkuliahan, pelayanan mereka Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga memberi kekuatan yang baru, semangat yang baru, damai, sejahtera, sukacita dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga kesehatan mereka Bapa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau berkati Kak Antoni, berkati Kak Yusuf, Kak Jessica, berkati Kak Yogis, Tuhan Yesus, berkati kesehatan, berkati pekerjaan, perkuliahan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan terus campur tangan, biarlah itu semua dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling mereka Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkati Kak Isabel, berkati teman-teman kami semua yang join dan sudah keluar dari ruangan Zoom ini Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi semuanya. Biarlah kehidupan kami semua senantiasa ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya serahkan ke doa bangsa dan negara. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu hati, kita mendoakan bangsa dan negara dan gereja-gereja yang ada. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah memasuki hari kedua di bulan Januari di tahun 2025 ini Tuhan. Ini bukan karena kuat negara kami Tuhan, ini karena bukti kenyataan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara-negara yang ada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan berkati bangsa dan negara yang ada di luar ya Tuhan Yesus, berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan, menjadi bangsa yang tetap takut akan Tuhan, tetap mengenalkan Tuhan dalam segala musim hidup mereka Tuhan. Tuhan Yesus berkati bangsa-bangsa yang belum mengenal Engkau secara utuh Tuhan. Tuhan Yesus jangan pulihkan bangsa-bangsa itu Tuhan, biar nama Tuhan tetap dipuji-pujikan. Berkati juga bangsa-bangsa yang sedang mengalami konflik ya Tuhan Yesus Tuhan, berkati jangan keluar ya Tuhan agar menemukan titik temu ya Tuhan Yesus, dan Tuhan dan mereka melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan Tuhan Yesus. Tuhan berkati
bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, menjadi bangsa yang tetap takut akan Tuhan, bangsa yang mengambil kebijakan yang tidak melanggar aturan Tuhan Yesus. Tuhan berarti bangsa ini menjadi bangsa yang penuh kemuliaan Tuhan di tahun 2025 ini. Tuhan, banyak jiwa yang bertobat dan dimenangkannya Tuhan Yesus. Tuhan juga kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia dan di luar ya Tuhan Yesus. Berarti pembangunan gereja yang ada Tuhan menjadi apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Tuhan jawab sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan Yesus. Berarti gereja-gereja yang sudah lari jauh dari firman ya Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan gereja-gereja yang sedang COVID ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan seutuhnya Tuhan Yesus, kembalikan ke jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan tegur mereka dengan cara Tuhan sendiri, angkat pulihkan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati gereja-gereja yang dalam masa pembangunan ya Tuhan, apapun menjadi pergumulan mereka dana biaya, cukupkan ya Tuhan Yesus, berkati dari segala macam apapun yang Tuhan akan kasih ya Tuhan Yesus. Dan donatur yang akan memberkati gereja, pembangunan gereja yang ada Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan Yesus berkati pelayan-pelayan yang ada Tuhan, dimanapun pelayan itu berada Tuhan Yesus, Tuhan berkati semua ya Bapa. Dan juga berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan, gereja-gereja yang ada Tuhan, tetap bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan di Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami yakin percaya bahwa Indonesia ini penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus sudah berpuluh ini ada maksud dan tujuan Tuhan untuk Indonesia ini, untuk gereja-gereja yang ada Tuhan Yesus. Tuhan persatukan gereja-gereja yang ada Tuhan, agar jiwa-jiwa banyak yang bertobat dan mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati kami semua pelayan-pelayan yang ada di ruang Zoom ini Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Surgawi. Saya serahkan kepada yang berkat, kepada Bang Abraham. Baik, mari teman-teman, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu, pikiranmu untuk kita terima berkat daripada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan pun menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah seluruh berkat yang Tuhan sudah sediakan kepadamu sepanjang hidupmu. Biarlah kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa yang dibuktikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia lahir, mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk menemani, mendampingi kita sampai kedatangan Yesus kembali untuk menjemput kita. Bila kiranya semua cinta kasih ini dan semua apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, bahkan penyertaan sampai akhir, itu akan mendampingi kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dengan diskusi pada malam hari ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Amin. saya kembalikan kepada Tuhan memberkati kita semuanya. ya, kayak orang. Tuhan memberkati. Makasih semuanya. Ya, kayak orang. Ya, teman-teman, di sini tadi halo, ini tadi aku baru lihat ada Kak Selfie. Halo Kak Selfie, Kristianti. Welcome. Kayaknya aku baru lihat Kakak. Oh ya Kak, aku boleh mungkin dikirim nomor WhatsApp-nya ya Kak di kolom chat. Nanti kami para tim mau follow up Kakak. Welcome ya Kak di komsel kita, di komsel online. Memberkati. Jadi nanti Kakak ada komsel di antara hari Senin sampai Kamis. Jadi Kakak mungkin bisa menyesuaikan hari. Kakak bisa join ya Kak ya. Nanti kita akan WhatsApp Kakak untuk follow up Kakak. Nanti Kakak boleh kirim aja nomor WhatsApp-nya di kolom chat. Nanti kita yang akan menghubungi Kakak. Tuh. Thank you Kak Selvi. Oke. Nah teman-teman, terima kasih ya teman-teman untuk yang sudah hadir dan join diskusi online hari ini di Komsel Online hari ini juga. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir ini. Sampai jumpa di minggu depan di Komsel Online sesuai harinya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tinggal semua. See you. God bless all. Terima kasih semuanya. Selamat memberkati. God bless you.